Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma zidna imanan wa yaqinan wa fahman, amin. Amma ba'd. Alhamdulillah pagi ini kita belajar kembali. Tadi PR-nya sudah dikoreksi. Sebelum kita lanjut materi, mungkin ada yang mau ditanyakan dulu dari koreksian PR-nya. Gak ada yang ditanyakan? Sudah lega semua dengan PR-nya? Kenapa Bu? Apa yang mau ditanya? Aman, kita mulai dulu. Iya, sebentar kita basmalah dulu ya. Kita mulai dulu. Nabda darsana bil basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Gimana Bu? Coba diulang. Al-masjidu al-qoribu wasi'un. Terus saya salahkan apanya Bu? Kayaknya di Taito kurang hamzahnya ya. Kelebihan hamzah mungkin. Di alif lamnya pakai hamzah semua ya? Yang itu bukan ya? Ya. Kalau alif lam itu jangan dikasih hamzah karena dia hamzahnya, karena dia nanti hamzahnya hamzah wasol. Jadi kalau di mushaf Madinah tandanya ro'sus shad. Ya jangan dikasih tanda hamzah ya untuk alif lam. Yang al di depan itu jangan dikasih hamzah. Ya. Iya, jadi dia tanpa hamzah. Kalau pakai hamzah nanti dia di tengah nggak bisa dibaca sambung. Dia kan kalau di tengah dibacanya sambung ya, tidak terbaca itu. Ada lagi yang bertanya? Iya. Contohnya Umarun, Amarun, kan ini isim alam. Karimun kan nakiro. Berarti bukan naat man'ut. Iya. Sama-sama tanwin. Berarti dua-duanya ini mubtada tapi naat man'ut. Enggak bisa. Itu ammarun karimun. Enggak bisanya kenapa? Ingat yang sama tuh bukan tanwin tapi ma'rifah nakiroh. Berarti susunannya itu mubtada khobar. Itu sama-sama tanwin ya. Iya, ingat bukan tanwin ya, patokannya bukan tanwin, patokannya. Iya. Naat man'ut. Bukan, gitu. Jadi nanti kesama. Sohi. Ammarun. Iya, betul. Iya, karena bedanya itu di ma'rifah nakirohnya Bu. Kalau naat man'ut kan ma'rifah nakiroh. Ya. Jadi kalau mau jadi naat man'ut, ammarun al-karimu. Itu, ya. Bedanya di situ. Ya, silakan ada yang mau ditanya lagi. Sudah? Gak ada yang tanya? Kita masuk materi baru ya. Kita hari ini akan membahas tentang kaidah mudhaf dan mudhaf ilaih. Yang kita bahas ini kaidah dasar ya dari mudhaf dan mudhaf ilaih. Ini tidak ada di buku, jadi perhatikan ke papan tulis dulu ya. Mudhaf dan mudhaf ilaih, struktur yang kita sebut juga dengan idhofah ya. Al-idhofatu apa sih? Al-idhofah itu struktur yang terdiri dari dua isim mudhaf dan mudhaf ilaih. Jadi kalau ada istilah idhofah berarti itu adalah susunan mudhaf dan mudhaf ilaih. Mudhaf dan mudhaf ilaih adalah susunan yang terdiri dari dua isim, dua kata benda ya, dua isim
yang nanti masing-masing isim itu punya pengertian yang berbeda, tapi ketika kita gabungkan menjadi satu pengertian, menjadi satu makna. Jadi antara mudhof dan mudhof ilaih harus isim dengan isim. Kalau bahasa Indonesia kita sering sebut dengan pengertian kata majemuk, gitu ya, kata majemuk. Kalau dalam bahasa Indonesia, intinya antara mudhof dan mudhof ilaih ini sama seperti naat man'ut, harus isim dengan isim. Mudhof dan mudhof ilaih juga sama, harus isim dengan isim. Mudhof ini kata yang masih belum jelas maksudnya, ya, jadi sifatnya masih umum. Kemudian mudhof ilaih ini yang menjadi penjelas, menjadi jelas maksudnya, gitu. Dan mudhof dan mudhof ilaih nanti punya aturan tertentu yang berbeda dengan naat man'ut yang sudah kita pelajari, meskipun sama-sama isim, ya. Mudhof itu nanti kata yang bersandar, mudhof ilaih ini kata yang disandarkan, ya, kata yang menjadi tempat bersandarnya mudhof. Itu mungkin kalau bahasa Indonesia ribet ya, bersandar, tempat bersandar itu apa ya gitu. Tapi intinya kalau bahasa Indonesia ini adalah kata majemuk yang masing-masing punya makna yang berbeda. Masing-masing dua kosakata ini punya makna yang berbeda, tapi ketika kita gabungkan menjadi satu di pengertian, jadi satu makna, ya. Untuk mudhof nanti antara mudhof dan mudhof ilaih biasanya akan memiliki salah satu pengertian dari fi yang artinya di, yang menunjukkan keterangan waktu, keterangan tempat. Bisa juga memiliki makna min yang artinya dari, dan memiliki makna huruf lam yang artinya milik. Huruf lamnya biasanya kita kasih kasroh. Antara mudhof dan mudhof ilaih ini kalau pakai bahasa Arab. Kalau bahasa Indonesia nanti munculnya jadi banyak. Bisa memiliki pengertian di, kemudian pengertian terbuat dari, pengertian nanti banyak ya, di, terbuat dari, atau dari saja, ya. Memiliki pengertian juga tentang, untuk, bagi, milik, ya. Kadang hanya nya saja artinya, gitu ya. Tapi kadang juga nggak punya pengertian ke semua ini. Nanti namanya al-idhofah al-lafziyah, hanya secara lafaz saja ikut teori. Kalau ini namanya idhofah ma'nawiyah. Tapi itu belum saya jelaskan dulu ya. Sekarang pokoknya kalau ada mudhof dan mudhof ilaih berarti susunannya isim dengan isim. Isim yang pertama belum jelas maksudnya, kemudian maksudnya dijelaskan oleh mudhof ilaih. Biasanya memiliki pengertian fi, min, dan huruf lam ini. Adapun bahasa Indonesianya kadang diartikan dengan di, terbuat dari, tentang, untuk, bagi, milik, dan nya. Antara mudhof dengan mudhof ilaih, gitu ya. Kalau naat man'ut kan punya pengertiannya yang. Dan nanti untuk mudhof ilaih jangan menggunakan kata sifat. Karena kalau menggunakan kata sifat nanti kembali ke naat man'ut, gitu ya. Jadi mudhof ilaih jangan menggunakan kata sifat. Jadi kata al-kabiru, as-soghiru itu jangan kita gunakan untuk mudhof dan mudhof ilaih. Dan untuk kata yang menjadi mudhof, dia punya aturan, tidak boleh kita kasih alif lam, yaitu dalam bentuk nakiro. Kemudian nanti dia juga tidak boleh kita tanwinkan, ya. Jadi nggak boleh nggak boleh an, nggak boleh in, gitu ya. Jadi dia hanya punya harokat antara doma, fathah, atau kasroh, tergantung posisinya dalam kalimat. Ini kalau menggunakan isim mufrad, gitu ya, tergantung posisi dalam kalimat. Intinya dia nggak boleh ditanwinkan. Ini kalau memang yang i'rabnya kita sudah belajar ya, yang pakai i'rabnya doma, fathah, kasroh, yang sudah kita pelajari ada di mufrad dan jamak taksir. Nanti untuk musanna dan jamak
itu dibuang huruf nunnya. Jadi kalau yang berakhiran waw nun ataupun ya nun, ini kan jamak ya, jamak mudzakkar salim. Kemudian juga untuk musanna, ini kan berakhiran alif nun dan ya nun. Maka ketika menjadi mudhaf ini dibuang, nunnya dibuang gitu, karena nun ini adalah pengganti tanwin. Bingung? Berarti musanna dan jamaknya kita lewat dulu penjelasannya. Nah, penjelasannya kita lewat. Jadi untuk kita menggunakan bentuk yang mufrad saja ya. Jadi mudhaf nggak boleh dikasih alif lam, nggak boleh dikasih tanwin. Berarti harokatnya antara doma, fathah atau kasroh ya untuk yang mufrad. Ini aturan untuk mudhaf. Kaidahnya seperti ini ya, untuk mudhaf jangan dikasih alif lam, jangan dikasih tanwin. Adapun mudhaf ilaih, tadi kalau mudhaf kan bisa marfu, bisa mansub, bisa majrur, tergantung posisi ya. Adapun mudhaf ilaih ini, kalau mudhaf ilaih dia boleh pakai nakiro ya, dia boleh pakai apa? Kita yang buat singkat saja, dia bisa pakai yang tanpa alif lam, dia juga bisa pakai yang beralif lam. Intinya selalu majrur. Majrur itu apa sih? Ya kalau nggak pakai alif lam berarti nanti jadi kasrotain. Kalau pakai alif lam berarti cukup kasroh. Kalau ini kan kasroh dan kasrotain itu kembali ke kaidah alif lam dan tanpa alif lam. Saya ulang ya penjelasannya. Mudhaf itu adalah kata yang bersandar kepada mudhaf ilaih. Dia masih belum jelas maksudnya. Oleh karena itu dia menggunakan bentuk nakiroh tanpa alif lam, kemudian tidak boleh ditanwin. Kaidah isim biasanya kalau nggak pakai alif lam harus tanwin. Tapi kalau pakai alif lam nggak boleh tanwin. Tapi untuk mudhaf dia punya kaidah yang berbeda. Meskipun nggak pakai alif lam, nggak boleh ditanwin. Adapun mudhaf ilaih, kata yang menjadi penjelas, kata yang menjadi tempat bersandarnya kata pertama, dia boleh pakai alif lam ataupun tanpa alif lam. Ya, bebas ya. Jadi boleh pakai ma'rifah, boleh pakai nakirah. Intinya i'rabnya harus majrur. Majrur itu kasroh ya. Di sini kita masih pakai yang mufrad dulu. Biar nggak bingung kita pakai yang mufrad. Tanda jarnya adalah kasroh. Nanti yang nggak pakai alif lam ya ditanwin, yang pakai alif lam tanpa ditanwin gitu. Contohnya kata rumah. Rumah ini kan masih umum ya. Contohnya rumah ada banyak, punya siapa ini gitu ya. Sekarang kita mau bikin jelas, rumah ini ada pengertian li. Rumah ini miliknya Baitun. Rumah ini miliknya siapa? Miliknya Khalid. Nah, ini bentuk aslinya. Ini masih bentuk asli ya. Baitun dan Khalidun. Baitun rumah, Khalidun nama seseorang. Ini kan dua hal yang berbeda ya. Wujudnya beda nggak antara bait sama Khalid? Beda kan ya? Dua benda yang berbeda. Tapi sekarang kita mau masukkan rumahnya Khalid, rumah miliknya Khalid. Kalau sudah jadi rumahnya Khalid berarti wujudnya satu atau dua? Satu, rumahnya aja kan, cuma dia jelas rumah ini miliknya adalah milik Khalid. Maka kalau sudah seperti itu, kata baitun ini harus kita jadikan mudhaf, berarti ada yang kurang pas, baitunnya tidak boleh ditanwin, cukup baitu. Khalidunnya ini juga masih marfu, karena dia mau kita jadikan mudhaf ilaih, maka dia harus majrur, maka menjadi Khalidin. Baitu Khalidin. Baitu Khalidin nanti punya pengertian huruf lam ini. Maka artinya rumahnya Khalid. Gitu. Kenapa? Lamnya nggak usah dimasukkan. Ini pengertian saja. Biasanya antara mudhaf dan mudhaf ilaih akan memiliki salah satu pengertian dari harfu jar ini. Makanya kenapa mudhaf ilaih itu selalu majrur, karena dia memiliki pengertian harfu jar gitu. Ya.
Meskipun nggak selalu ya, karena nanti ada beberapa yang namanya idhofah lafziyah, dia nggak punya makna ini. Cuma strukturnya tetap sama, gitu ya. Jadi kalau sekarang mengingatnya, kalau kita mendapati kosakata yang pertama berupa isim. Ingat, mudhof ilaih adalah isim, mudhof dan mudhof ilaih dua-duanya isim. Kita mendapati kosakata isim. Dia nggak pakai alif lam, tapi kok tanpa tanwin. Oh, berarti kemudian apalagi setelahnya ada isim yang majrur. Udah, ini adalah strukturnya namanya mudhof dan mudhof ilaih. Kalau sudah seperti ini, maka jangan kita kasih makna sisipan yang ini itu adalah. Jangan kita kasih makna itu. Baitu Khalidin, jangan kita kasih makna rumah yang Khalid, rumah itu Khalid, rumah adalah Khalid, tapi rumahnya, rumah milik Khalid. Gitu ya. Jadi kalau sudah mendapati struktur yang seperti ini, sisipannya nanti bukan ini itu adalah. Sisipannya bisa diterbuat dari tentang untuk bagi miliknya. Itu ya, diantaranya kalau dalam bahasa Indonesia. Kita buat lagi ya. Contohnya cincin khotamun, bentuk aslinya, atau kita pakai al ya. Al-khotamu, cincin. Nah, cincin kan macam-macam, ada yang dari emas, ada yang dari perak ya. Sekarang kalau perak, al-fiddatu. Cincin sifatnya masih umum, belum jelas nih cincin apa. Sekarang yang kita maksud adalah cincin yang terbuat dari perak. Dia kan ada pengertian min, terbuat dari. Maka susunannya menjadi mudhof dan mudhof ilaih. Khotam, cincin, fiddah, perak, dua hal yang berbeda. Tapi kalau kita sudah bilang cincin perak, kan wujudnya satu ya. Maka susunannya tadi mudhof, ada yang harus kita hilangkan di sini, yaitu alif lamnya kita buang, maka menjadi khotamu. Kemudian al-fiddah di sini masih marfu. Tadi aturannya mudhof ilaih harus majrur, maka kita kasih kasroh. Khotamul fiddati. Loh, ini kok pakai alif lam? Boleh. Kan boleh pakai, boleh nggak pakai. Intinya i'rabnya harus majrur. Jadi kalau sudah kita bilang khotamul fiddati, maka nanti artinya cincin yang terbuat dari perak. Gitu ya. Sampai sini bisa dipahami? Sekarang pengertian fi, kita coba ya, menggunakan pengertian fi. Ibu-ibu ini nanti harfu jar di tengah yang saya kotaki ini nggak dibaca ya, ini pengertian sisipan. Jadi bentuknya nanti khotamul fiddati. Baitu Khalidin. Nah, sekarang dengan pengertian fi, itu ya, terakhir. Dengan pengertian fi, contohnya adalah direktur. Direktur bahasa Arabnya al-mudiru. Direkturnya di mana nih? Di sekolah. Sekolah madrasatu. Ini kan dua hal yang berbeda ya, antara mudir manusia, al-madrasah bangunan sekolah. Tapi saat kita bilang kepala sekolah, wujudnya jadi satu apa dua? Satu. Sekolahnya apa? Kepala sekolahnya, orangnya. Orangnya, wujudnya jadi satu. Maka kita ada yang harus kita betulkan susunannya di sini. Kita buang alif lamnya. Sudah ya, ini tidak tanwin. Kemudian al-madrasahnya, tanda rofanya kita ganti dengan tanda jar, maka menjadi mudirul madrasati. Akhirnya jadi artinya direktur sekolah atau kepala sekolah. Nah, ini kan punya pengertian fi. Dia adalah direktur. Di mana? Di sekolah. Gitu. Ya. Pengertiannya ada pengertian fi.
Sampai sini bisa dipahami? Insya Allah. Jadi bentuknya nanti mudirul madrasati gitu. Silakan, ada yang mau ditanya dulu? Struktur dari mudhof dan mudhof ilaih. Berarti nggak pengaruh nakiro sama ma'rifat. Yang menentukan ma'rifah nakiroh ada di kosakata kedua, gitu. Ya, jadi mudhof dan mudhof ilaih menentukan, ibu-ibu. Kalau kita bilang khotamul fiddati, wujudnya sudah cincin atau perak? Cincin. Berarti bendanya cincin. Baitu kholidin, berarti yang kita tunjuk tuh rumah atau kholidnya? Rumahnya. Mudirul madrasati yang kita tunjuk sekolahnya atau kepala sekolah? Kepala sekolah. Nah, mudhof ini yang menentukan dia muzakkar atau muannas, gitu. Jadi kalau kita mau lihat khotamul fiddati akhirannya apa? Ta marbutoh. Ya, tapi ini bukan muannas karena depannya pakai muzakkar. Jadi antara mudhof dan mudhof ilaih nggak harus ada keharusan ya. Muzakkar dengan muzakkar, muannas dengan muannas nggak ada. Contoh muzakkar, muannas. Ya. Muzakkar dan muannas, nggak ada keharusan. Nggak seperti naat man'ut. Kalau naat man'ut harus muannas, muzakkar. Tapi kalau mudhof dan mudhof ilaih boleh muzakkar muannas, muzakkar, muannas, bebas. Gitu. Intinya di susunannya mudhof jangan dikasih alif lam, jangan dikasih tanwin, mudhof ilaih harus majrur. Intinya di situ. Dan saat kita menentukan khotamul fiddati baitu kholidin mudirul madrasati, ini muzakkar atau muannas ya. Kita pengen ngasih isim isyarah nih, misalnya kan harus sesuai ya. Atau kita pengen ngasih khobar, berarti juga harus sesuai antara muzakkar dengan muannasnya. Maka yang menentukan muzakkar muannas adalah mudhofnya, gitu. Jadi bukan kosakata yang kedua, karena kan yang ditunjuk benda yang pertama. Benda yang ditunjuk adalah benda yang pertama, maka yang menentukan muzakkar muannas adalah mudhofnya, gitu. Adapun mudhof ilaih dia menentukan ma'rifah atau nakiro. Kita lihat ya. Khotamul fiddati, khotam kan memang keharusan pakai nakiro. Tapi al-fiddatinya pakai ma'rifah. Berarti kata ini secara keseluruhan ma'rifah. Gitu. Baitu kholidin, kholid meskipun gak ada alif lamnya nama orang, ma'rifah. Maka baitu kholidin secara keseluruhan ma'rifah. Mudirul madrasati pakai alif lam, ma'rifah juga, berarti secara keseluruhan ma'rifah. Jadi yang menentukan ma'rifah nakiro bukan dari pertama, karena kosakata yang pertama semua pakai nakiro. Ya, kosakata yang kedua bisa ma'rifah, bisa nakiro. Tapi menentukan muzakkar muannas dari kosakata yang pertama. Silakan dipahami dulu. Ya, jadi yang namanya mudhof strukturnya bentuknya yang pertama harus pakai nakiro, jangan dikasih alif lam, jangan dikasih tanwin. Kosakata yang kedua boleh pakai alif lam, boleh nggak pakai alif lam, intinya harus majrur. Dan saat kita menentukan kosakata ini kan nanti meskipun dari dua, awalnya kan dua, tapi kan dia berubah jadi satu. Yang asalnya dua berubah jadi satu. Dan menentukan muzakkar muannas dari yang pertama, karena kan yang kita tunjuk wujudnya adalah yang pertama. Tapi menentukan ma'rifah nakiro dari kosakata yang kedua. Gimana? Bisa dipahami? Contoh. Oh, insya Allah bingung. Contoh yang kedua ma'rifah nama orang.
Nama orang meskipun nggak ada alif lam, ingat jangan berpatokan alif lam, jangan berpatokan tanwin. Ma'rifah dan nakiro. Terus yang alif itu langsung dibikin nakiro bisa? Bisa. Khotamu fiddatin boleh. Ini tinggal kita buang aja, tapi nanti jadi pakai tanwin. Rumahnya mau kita ganti dengan baitu, kita ganti ya dengan nakiro. Khalidin atau di sini ya. Khalidin ini pakai ma'rifah karena nama orang ya. Ingat meskipun nggak pakai alif lam. Sekarang kita sebut hanya baitu rajulin. Rumah seorang pria. Bisa ya. Kita ganti dengan mu'anas boleh nggak? Boleh. Baitum ro'atin, rumah seorang perempuan. Boleh pakai ma'rifah, boleh pakai nakiro, boleh pakai mu'annas, boleh pakai muzakkar. Intinya ketentuan yang harus pasti di sini. Ketentuan harus pasti di sini ya. Antara mudhof dengan mudhof ilaih. Mudhof harus tanpa alif lam, tanpa tanwin. Mudhof ilaih boleh tanpa alif lam, boleh pakai alif lam. Intinya harus majrur di situ. Untuk mudhofnya itu nakiro, untuk ilaihnya ma'rifah. Boleh ma'rifah, boleh nakiro. Iya, paham bisa. Tapi setelah jadi satu, jadi ma'rifah. Enggak ma'rifah, lihat yang kedua. Kalau yang keduanya ma'rifah berarti secara keseluruhan ma'rifah. Kalau yang keduanya nakiro secara keseluruhan nakiro gitu. Penentunya itu. Kalau yang sudah ma'rifah kan kelihatan pada. Enggak. Sedangkan kalau udah nakiro berarti dia masuk di Boleh jadi khobar, boleh jadi fa'il. Fa'il kan boleh pakai. Nanti jadi mubtada yang diakhirkan juga bisa kalau letaknya setelah jar majrur. Gitu. Ya. Kalau ma'rifah di depan berarti dia jadi mubtada. itu yang itu rojli. Berarti dia tidak masuk, dia masuk mubtada akhir. Bisa. Bisa. Gitu ya. Ya nanti dalam kalimatnya kita. Sekarang dipahami dulu Bu. Mudhof dan mudhof ilaih itu struktur yang terdiri dari isim dan isim. Dia dua isim yang berbeda, punya masing-masing punya pengertian yang berbeda, tapi kita gabungkan menjadi satu pengertian, satu makna. Kemudian yang menjadi mudhof, isim pertama aturannya nggak boleh dikasih alif lam, nggak boleh dikasih tanwin. Adapun isim yang kedua, mudhof ilaih, boleh pakai alif lam, boleh tanpa alif lam, tapi dia harga mati majrur. Iya. Harus majrur. Gitu ya. Nanti menentukan karena kalimat ini ya, karena struktur ini asalnya dua tapi menjadi satu, dua menjadi satu, maka untuk menentukan ma'rifah, menentukan muzakkar muannas dari kosakata pertama, menentukan ma'rifah nakiro dari kosakata kedua, gitu ya. Ini saya hapus dulu sedikit ya untuk menentukan ke bawah contohnya. Kita mau latihan dulu menentukan muzakkar muannas atau ma'rifah nakirohnya. Bu, itu yang di bawah imro'atin itu apa Bu? Imro'atin perempuan. Maksudnya itu ma'rifah. Oh nakiroh, kan nggak pakai alif lam. Nakiroh. Nanti saya tulis ulang ya biar lebih jelas. Ini sudah? Tulis ulang ya.
Ini teorinya di sini tadi mudhaf. Di sini kemudian tambahan teorinya satu lagi tadi, mudhaf itu yang menentukan muzakkar atau muannas. Kemudian mudhaf ilaih yang menentukan ma'rifah atau nakirah. Gitu ya, ini rumusnya. Rumus antara mudhaf dan mudhaf ilaih. Nanti kalau mau ditambahkan sisipannya. Sisipannya dari pakai bahasa Indonesia aja, Bu. Sisipannya nya, milik, untuk, bagi, tentang, di, dari, terbuat dari. Ini, nah ini dalam bahasa Indonesia saja sisipannya. Kurang lengkap ya. Fi, kurang lengkap sebentar. Fi, min, lam. Istilahnya lam ya, karena nanti bisa harakatnya fathah. Lam, sudah itu rumusannya. Fidi. Dari, terbuat dari, bisa tentang juga. Kenapa, Bu? Ya, untuk yang apa? Mufrad. Kita tadi masih pakai mufrad dulu karena waktu saya jelaskan pakai musanna dan jamak tambah bingung. Ya, mufrad saja dulu ya. Ya. Sekarang kita buat kalimat. Kita buat mudhaf dan mudhaf ilaih dulu, baru nanti kita letakkan dalam kalimat. Mudhaf ilaih. Kita mau buat mudhafnya. Tadi kan mudhaf dan mudhaf ilaih menentukan muzakkar dan muannas. Sekarang kita buat mudhaf muzakkar, mudhaf ilaih muzakkar dulu. Siapa yang mau buat? Silakan. Iya. Dengan pengertian terbuat dari, milik yang Mbak Ina. Apa, Bu? Kitabullahi. Ya. Kata kitab aslinya kitabun. Kemudian lafaz Allah, bentuk aslinya masih marfu, Allahu. Kitab dan Allah, dua hal yang berbeda, tapi saat kita satukan wujudnya satu menjadi Al-Quran, kitabullah. Maka tanwin kita buang, kemudian tanda rofa kita ganti dengan tanda jar menjadi kitabullahi. Ya, kitabullahi. Mau ditulis asli atau mau tulis langsung? Dua-duanya ya, biar tahu ya. Yang saya lingkari ini berarti yang bukan ya, yang salah ya. Nah, yang salah disilang. Sekarang kita lihat kata kitab muzakkar atau muannas? Muzakkar. Berarti secara keseluruhan sampai akhir kategori ini adalah muzakkar. Lafaz Allah ma'rifah nakirah? Ma'rifah. Berarti secara keseluruhan lafaz ini adalah ma'rifah. Jadi kitabullah muzakkar ma'rifah. Kalau ini sudah Muhammadun Rasulullah ya sama. Muhammadun, kalau Muhammadun nanti sendiri mubtada, Rasulullah saja ya. Kalau Muhammadun nanti beda lagi. Muhammadun berdiri sendiri, Rasulullahi Muhammadun mubtada, hanya Rasulullah saja. Contoh, aslinya adalah, contoh pakai alif lam ya, ar-rasulu, aslinya rasul. Allahu, ini kan dua yang berbeda, Rasul manusia, Allah Tuhan kita, dua yang berbeda.
Tapi kita mau maksudkan si pria itu yang menjadi sosok Rasulullah, utusannya Allah. Berarti kan menjadi satu pengertian. Kita buang alif lamnya, Rasulu. Allahnya kita ganti tandanya dengan jar. Rasulullahi. Rasulu sama muzakkar. Maka secara keseluruhan lafadz ini adalah muzakkar. Allahinya ma'rifah, berarti secara keseluruhan, karena ini kan jadi gabung, jadi satu pengertian, statusnya adalah ma'rifah gitu. Utusannya Allah, kitabnya Allah. Nah, untuk yang ini tidak punya pengertian fi, min, dan lam ya, ini namanya nanti idhofah lafziyah, tapi strukturnya tetap sama, tanpa alif lam, tanpa tanwin dan majrur ya, gitu ya. Kita belum, tapi nanti. Kalau sekarang cukup intinya mudhof tanpa alif lam, kemudian tanpa tanwin, mudhof ilaihnya majrur. Ayo buat lagi dengan yang mudhof ilaihnya pakai nakiroh. Dengan muzakkar dulu juga, kita masih pakai muzakkar. Apa? Maktabu, maktab artinya meja. Asalnya dulu maktabun meja, siswa tolibun. Sekarang mau kita artikan mejanya, meja miliknya siswa. Maka maktabun buang tanwin, maktabu. Tolibun tanda rofa kita ganti tanda jar. Maktabu tolibin. Maktabu muzakkar, tolibin nakiro. Maka secara keseluruhan kosakata ini bentuknya muzakkar dan nakiro. Gitu ya. Ayo lagi dengan nakiroh lagi. Masih muzakkar apa? Pakai muzakkar dulu Bu, biar kita seragamin dulu, biar nanti bisa lihat perbedaannya. Kenapa Bu? Mejanya ini kita artikan dengan meja. Maktab itu bisa kantor, bisa meja. Tapi kalau di sini karena masih pelajar, kayaknya nggak cocok kalau punya kantor, meja ya, gitu. Ayo, silakan. Pakai yang muzakkar dulu, biar kita samakan dulu, biar tahu perbedaannya. Muzakkar, Marta? Nggak bisa. Kalau mudhof ilaih jangan menggunakan kata sifat tadi ya, yang sudah kita hapus itu. Karena kalau pakai kata sifat muncul pengertian yang. Ya, Amarta coba. Ro'isu koryatin. Koryatinnya mu'anas. Kita mau pakai yang muzakkar dulu, biar nanti baru tahu yang gabungannya ya. Biar nanti kita mengetahui kalau muzakkar dengan mu'anas ternyata bisa juga gitu. Babun baitun, pintu rumah ya. Pintu bahasa Arabnya babun. Rumah bahasa Arabnya atau kita ganti tadi baitun sudah. Kelas ya. Kelas faslun ya. Karena kita mau jadikan pintunya di mana? Pintunya yang di kelas ya. Berarti kan cocok dengan pintu di kelas. Berarti pengertiannya fi. Tanwinnya kita buang jadi babu. Faslunnya tanda rofanya kita ganti jar. Babu faslin. Ya. Boleh. Tapi kita sekarang lagi pengen yang nakiroh. Yang tadi marifahnya di atas. Ya. Mau diganti marifah nakiroh bisa. Gitu ya. Cuma sekarang kita lagi pakai nakiroh dulu untuk menentukan bab muzakkar, faslin, nakiro. Maka secara keseluruhan kata babu faslin kategorinya adalah muzakkar dan nakiro. Gitu. Sampai sini bisa dipahami? Bisa ya?
Nah, sekarang kita mau buatnya yang muannas dulu. Nanti baru setelah itu kita campur muannas muzakkar, muzakkar muannas. Ayo kita buat yang muannas. Bendanya muannas. Daro jatuh dengan kita pakai ma'rifah ya Mbak ya. Daro dengan muannas dulu Mbak semuanya. Daro jatut tif bintu boleh. Daro jatul ini bentuk asli ya. Daro jatul bintu. Sepedanya anak perempuan. Sepeda miliknya anak perempuan. Daro jatuhnya ini kalau seandainya pakai alif lam ya, kita buang alif lamnya maka menjadi darajatu. Karena al-bintu menjadi pemilik, maka dia menjadi mudhof ilaih harus majrur. Darajatul binti. Ya. Kita lihat daraja muannas atau muzakkar? Muannas. Ya. Al-binti ma'rifah nakirah? Ma'rifah. Ya, maka kata darajatul binti kita hukumi muannas dan ma'rifah ya. Ayo, sekarang dengan nakirah. Biar enggak terlalu panjang. Contohnya cukup satu atau dua? Satu lagi ada yang mau buat? Apa? Kita mau yang muannas dulu, Bu. Biar sama, maksudnya biar nanti tahu antara muannas boleh, muzakkar boleh, dicampur juga boleh. Muhammadnya diganti nama perempuan, Bu. Kita mau pakainya muannas biar tahu runutannya, Bu ya. Saya rotun dan Fatimatu. Saya rotun buang tanwin menjadi saya rotu. Fatimata harus kita jarkan. Nah, untuk Fatimah ini kategorinya mamnu minas shorof. Ibu-ibu tanda jarnya nanti beda, pakai fathah. Yang enggak boleh pakai tanwin. Yang aslinya tidak bertanwin, tanda jarnya bukan pakai kasroh tapi pakai fathah. Kenapa? Bisa disebut dengan mamnuun minas shorof atau ghairu munsharif. Aslinya tidak bertanwin. Ya, penyebutan istilahnya ada dua seperti itu. Khusus yang tidak bertanwin. Yang tidak bertanwin apa saja? Nama perempuan lebih dari 3 huruf, mau pakai tamar buto, tidak pakai tamar buto, tidak ditanwin. Kemudian nama laki-laki yang bertamar buto juga tidak ditanwin. Kalau sekarang mungkin memudahkannya, nama yang menggunakan tamar buto nggak boleh ditanwin. Jadi bukan Fatimatun Aminatun, tapi Fatimatu Aminatu Khadijatu. Nanti tanda jarnya bukan pakai kasroh tapi pakai fathah. Tapi ini kita hukuminya bukan mansub loh ya. Ini dihukuminya tetap majrur. Karena kita kan sudah belajar marfu itu bukan berarti hanya domah saja, mansub bukan fathah saja, majrur juga bukan kasroh saja, gitu ya. Nah, ini meskipun pakai fathah tetap kita sebutnya majrur. Sekarang kita lihat sayyarah muannas atau muzakkar? Muannas. Fatimah, ma'rifah atau nakirah? Ma'rifah. Ingat patokannya bukan alif lam, tapi ini adalah nama orang, maka dia ma'rifah. Maka saya rotu Fatimata kita hukumi muannas dan ma'rifah. Ya, sekarang kita buat yang nakirah ya. Masih muannas dengan muannas, tapi dengan nakirah. Ayo siapa yang mau buat contoh? Roi satu. Sahih. Bulurah ya artinya. Roi satu koryatin. Ini sudah bentuk asli langsung ya.
Ro'isatu Koryatin. Ro'isa artinya kepala atau pemimpin. Korea bisa artinya desa atau negeri. Tapi kita di sini kita artikan dengan desa ya. Ro'isatu Koryatin. Ro'isa muannas. Koreahnya nakiro. Maka kata ini Ro'isatu Koryatin statusnya muannas dan nakiro. Ya. Pemimpin di desa ya. Tapi pemimpinnya perempuan. Roisa kepala di desa, pemimpin di desa. Bu Lurah tadi kita bilangnya ya. Satu lagi muanas nakiro. Bunga desa. Zahrotu Koryatin bisa ya. Boleh ya. Zahratu Koryatin. Ini sama ya statusnya muanas dan nakiro sama. Sudah ada yang ditanyakan? Kita masih belum selesai. Kita mau ke samping saya hapus ya. Ini kan tadi dengan yang sama. Muzakkar, muannas dengan muannas. Lalu boleh nggak sih kalau mudhofnya muzakkar, mudhof ilaihnya muannas atau kita balik? Boleh. Intinya yang menjadi mudhof selalu tidak beralif lam dan tidak bertanwin. Mudhof ilaihnya menggunakan i'rabnya majrur. Perubahan bentuk akhirnya. Ya, saya hapus yang sini ya. Ini sudah kan? Oh iya. Sebenarnya nanti enaknya ya dua ini motonya Mbak. Ini sudah enggak Terlalu. Oh, iya. Sekarang kita buat mudhof dan mudhof ilaih yang strukturnya mudhofnya mudzakkar, mudhof ilaihnya muannas ya. Kita buat yang dicampur. Ayo silakan. Mudhof, mudzakkar, mudhof ilaih, muannas. Apa? Itu nanti yang muannas muzakkar yang di bawahnya ya. Biar urutan. Ayo muzakkar. Kita buat yang mudhof ilaihnya menggunakan muzakkar. Ya, mudhof ilaihnya kita pakai baru. Yang baru berarti naat man'ut. Berarti artinya pena yang baru. Kalau ini pengertiannya penanya milik siapa? Penanya terbuat dari apa? Penanya di gitu. Jadi nggak boleh yang pengertiannya yang kata sifat. Apa? Boleh? Kalau pena di kayu itu Boleh? Kolamu khosabin. Bisa kalau pena. Kenapa Bu? Kolamu. Boleh coba. Pulpen, kolamun. Sekarang kita pengennya punya pengertiannya milik gitu. Jadi nggak boleh pengertiannya maka nggak boleh pakai kata sifat di mudhof ilaihnya ya. Pulpen punyanya siapa nih? Punyanya Fatimah. Kolamun buang tanwin, Fatimahnya majrur tapi tanda jarnya pakai fathah gitu ya. Tanda jarnya pakai fathah. Ini langsung saya pakai bentuk asli saja ya. Kolamu Fatimata. Maka nanti muncul pengertiannya milik. Pulpennya Fatimah gitu. Paham pernah sampai di sini? Kalau mau pulpen terbuat dari kayu ya kolamu khosabin bisa. Itu ya. Lanjut. Kenapa Bu? Isim. Jadi kalau fa'il itu harus ada fi'il.
Kalau tidak ada fiil, nggak ada kata kerja, berarti nggak boleh disebut fa'il. Jadi kolamu Fatimata, kolam isim Fatimah isim. Kolam sifatnya masih belum jelas, kemudian kita jelaskan dengan miliknya Fatimah, gitu ya. Maksudnya belum jelas menjadi jelas dengan penambahan Fatimah menjadi miliknya Fatimah. Kalau kita lihat kolamu muzakkar, Fatimahnya ma'rifah. Maka status kosakata ini kolamu Fatimah, meskipun diakhiri dengan Fatimah yang tak marbutoh, nggak boleh kita sebut mu'annas, karena yang jadi patokan mu'annas mudzakarnya adalah kata yang pertama, kolamu. Berarti kolamu Fatimata ini nanti namanya mu'annas. Afwan mudzakar, bukan mu'annas gitu ya. Tapi ma'rifah nakirohnya kita lihat dari yang kedua. Karena Fatimah nama orang, maka kita sebut kolamu Fatimata ma'rifah. Lagi ya, satu lagi dengan ma'rifah lagi. Bendanya muzakkar, mudhofnya muzakkar, mudhof ilaihnya muannas. Ma'rifah, nggak harus nama. Pakai alif lam boleh, silakan. Apa Bu? Kidrun itu meskipun nggak pakai tamar butoh muannas. Diganti dengan apa? Selain kidrun. Kidrun dia sifatinya muannas meskipun nggak pakai tamar butoh. Kenapa Bu? Enggak semua yang di dapur muannas ya. Kalau Pisau sikin bisa ya. Pisaunya ibu ya. Pisau sikinun, aslinya sikinun, tapi karena kita mau kasih pengertian pisaunya atau pisau milik ibu, maka sikinu, jangan dikasih tanwin. Milik siapa? Milik ibu. Sikinul ummi. Nggak boleh. Ini tanda jarnya pakai fathah, ini tanda jarnya pakai kasroh. Kalau sikinul hadid berarti Naat man'ut. Karena ada pengertian had itu kan sifat yang tajam. Sikinul ummi. Sikinnya muzakkar, al umminya ma'rifah. Maka kata sikin meskipun umun muannas ini enggak kita sifati dengan muannas karena mudhofnya muzakkar gitu ya. Dan meskipun sikin nakiro enggak kita sifati dengan nakiro karena mudhof ilaihnya ma'rifah gitu. Gimana? Lanjut ya. Sekarang kita pakai mudhof ilaihnya pakai muannas juga tapi pakai nakiro. Ayo silakan. Kita pakai yang bendanya masih muzakkar dulu biar urutan ya, muzakkar dan nakiro. Muannas. Baju libas apa? Zauju apa? Saubu baju, iya boleh. Bajunya siapa Bu? Bajunya nakiro, jangan dikasih alif lam. Jangan warna nggak boleh ya, warna itu sifat naat man'ut, warna jangan dimasukkan. Saubu jangan kata sifat. Bajunya siapa? Jangan nama orang. Bajunya dokter ya. Tobi perempuan. Tobi muannas tobibatun. Aslinya tobibatun tapi karena kita jadikan mudhof ilaih maka jadi tobibatin. Baju miliknya Bu Dokter gitu. Bukan baju yang dokter, bukan baju itu dokter tapi baju miliknya dokter, Bu Dokter ini ya. Nah, kalau kita lihat saubunya muzakkar, tobibahnya muannas, tapi karena saubnya muzakkar, saubu tobibatin nggak boleh kita sebut muannas.
Karena apa? Karena yang kita tunjukkan bajunya, bukan dokternya. Ya, maka ini sifatnya nanti kita sebutnya kategorinya adalah mudzakkar. Tobibatinnya nakiro. Secara keseluruhan semua ini nanti kita sebut dengan mudzakkar dan nakiro. Gitu. Faham tuna sampai sini? Ayo lagi dengan yang semisal seperti ini. Mudhofnya mudzakkar, mudhof ilaihnya muannas dan nakiro. Ayo contoh lagi, satu lagi ya. Daftaru sahih. Daftar artinya buku tulis. Maka jangan kita kasih alif lam, jangan kita kasih tanwin. Cukup daftaru. Bukunya siapa ini? Ternyata milik seorang siswi. Tolibatin. Gitu. Ya. Buku miliknya seorang siswi. Ya. Tolibatin meskipun muannas, tapi kan yang ditunjuk bukan tolibahnya. Yang ditunjuk adalah daftarnya, buku tulisnya. Maka ini kita sebut dengan mudzakkar. Tolibahnya nakiro, semuanya jadi mudzakkar dan nakiro. Sama, semisal kita garis. Sekarang kita mau buat yang mudhof ilaihnya muannas. Afal mudhof muannas, mudhof ilaih mudzakkar. Dengan ma'rifah dulu, biar urutan dulu. Tobi batul asnani. Asnan itu kan jamak taksir. Nggak apa-apa ibu-ibu pakai bentuk jamak. Jangan dulu. Boleh, betul. Boleh. Kita pakai yang mufrad dulu aja. Khawatirnya nanti pertanyaannya jauh terus ternyata malah tambah bikin pusing. Ya, ayo dengan tunggal bu. Hayawan jamak. Hayawanati jamak. Hadiqatul hayawanati bahasa Arabnya. Ayo. Bakoratu falahin. Berarti sapi miliknya petani. Wah. Sinun. Asnan. Iya. Bakoratul fallahi. Bakorohnya muannas. Ini kan punya pengertian milik ya. Sapi miliknya petani. Petani menjadi mudhof ilaih berarti harus majrur. Di sini petaninya ma'rifah. Maka baqaratul fallahi kita hukumi muannas dan ma'rifah. Enggak boleh kita hukumi mudzakkar karena yang menjadi patokan kosakata yang pertama untuk muannas dan mudzakarnya. Dan enggak boleh kita sebut nakiro karena depannya nakiro, tapi kita sebut ma'rifah karena yang keduanya pakai ma'rifah. Ayo lagi. Dajajatul abi sahih. Ayam betinanya bapak. Dajajatul abi sahih. Dajajatu muannas, al-abi mudzakkar. Jadi dajajatul abi kategorinya muannas dan ma'rifah. Al-abinya pakai alif lam ma'rifah. Nah, sekarang kita buat yang bentuk terakhir menggunakan mudhofnya muannas, mudhof ilaihnya pakai mudzakkar dan nakiro. Oh, muannas belum ya? Ayo dengan muannas dan muannas. Oh, sudah muannas sudah. Di sini. Ya, sekarang kita buatnya nakiro, muannas dan mudzakkar tapi nakiro. Ayo. Bendanya dulu pakai muannas. Ayo silakan. Daro sahih muannas darajah. Tuh, sekarang mudhof ilaihnya kita mau kasih pakai mudzakkar dan nakiro menjadi rojulin.
Darajatu rajulin. Kita kasih tanwin karena tidak beralif lam ya. Darajatunya muannas. Meskipun rajulinnya muzakkar, tetap kita hukumi keduanya dengan muannas. Rajulinnya nakiroh. Maka secara keseluruhan kosakata ini adalah nakiroh. Hakibatu muhandisin, insinyur atau teknisi. Muhandisin. Hakibatnya tas atau koper ya. Hakibah muannas. Muhandisin nakiro muzakkar ya. Gitu. Mihfadhoh boleh, mihfadhoh atau mahfadhoh bisa. Artinya sama tas ya. Nah, kita ulang lagi penjelasannya. Mudhof dan mudhof ilaih, susunan idhofah adalah struktur yang terdiri dari mudhof dan mudhof ilaih. Mudhof berupa isim, mudhof ilaih juga berupa isim. Yang kita buat sekarang ibu-ibu, ini mudhof ilaihnya masih isim mu'rab yang masih kelihatan tanda kasrohnya, tanda jarnya ya, dengan bentuk paling dasar ini. Kemudian untuk mudhof dia punya cirinya dia tidak boleh kita kasih alif lam, nggak boleh kita kasih tanwin. Adapun mudhof ilaih boleh tidak alif lam, boleh beralif lam. Intinya keduanya harus majrur. Kemudian mudhof boleh berupa muzakkar dan mudhof ilaihnya muzakkar boleh. Boleh juga mudhof berupa muannas, mudhof ilaihnya juga muannas. Boleh juga mudhof berupa muzakkar, mudhof ilaih muannas. Kemudian boleh juga mudhofnya muannas, mudhof ilaihnya muzakkar. Jadi nggak harus ada kesamaan dari sisi jenisnya. Ya, nggak harus ada kesamaan dari sisi jenisnya. Boleh muzakkar muannas muannas atau dibalik muzakkar muannas dan muzakkar. Intinya yang harus pasti adalah tanpa alif lam tanwin untuk mudhof kosakata pertama. Kosakata kedua boleh alif lam, boleh tidak alif lam, tapi harus majrur. Gitu. Ada yang ditanyakan dulu? Tidak boleh tanwin, tapi harus doma. Ya, nggak harus doma. Ini semua pakai doma karena masih berdiri sendiri. Masih bentuk asli. Nggak harus. Ya. Contoh kita tambahkan dengan kata aqra'u. Saya membaca. Aqra'u, saya membaca. Sudah ada fiil dan fa'il. Apa yang saya baca? Yang saya baca adalah kitab, maka nggak boleh kitabu lagi. Jadi kitaballahi, gitu ya. Tapi nggak boleh ya Ustaz itu. Ini kan fiilnya di sini Bu, fiil fa'il, maka dia nanti jadi maf'ulun bi. Jadi tadi kan mudhof itu nggak boleh tanwin, tapi dia boleh marfu, boleh mansub, boleh majrur. Kapan dia marfu? Tergantung posisi. Mansub tergantung posisi, majrur tergantung posisi dalam kalimat. Yang kita buat ini masih bentuk dasar berdiri sendiri. Makanya semua pakai doma. Karena kan isim itu bentuk aslinya ya marfu. Yang tunggalnya pakai doma. Nanti kapan dia menjadi mansub? Tergantung posisi. Di antaranya kalau jadi objek. Maf'ulun bi. Kapan dia kasroh majrur? Tergantung posisi. Di antaranya adalah kalau dia dahului oleh harfu jar, gitu ya. Aqra'u bukan isim Bu, dia fiil fa'il. Ini. Kenapa? Ininya saya hapus, ya. Nulis ulang lagi. Yang ini saya hapus aja, keterangan sampingnya saya hapus ya. Sekarang kita letakkan dalam kalimat. Ya.
Mudhof ilaih itu sampai dengan sibuk jumlah. Sibhul jumlah tuh khusus untuk mudhof ilaihnya berupa dzaraf. Untuk dzaraf. Ibu-ibu tadi semuanya masih bentuk dasar. Ya, belum masuk dalam kalimat. Belum jadi kalimat. Masih hanya kata majemuk saja. Dia masih belum jadi kalimat sempurna. Ketika dia menjadi kalimat sempurna, tadi saya bilang mudhof ilaih harga mati majrur. Jangan dirubah-rubah. Ya. Mau berdiri sendiri, mau masuk dalam kalimat mudhof ilaih, jangan dirubah-rubah. Mudhof ilaih selalu majrur. Adapun untuk mudhof tadi kan nggak bolehnya tanwin, maka dia boleh marfu, boleh mansub, boleh majrur. Kapan dia marfu, mansub atau majrur? Tergantung kedudukannya dalam kalimat. Gitu ya. Kalau sudah masuk ke dalam struktur kalimat. Tapi kalau berdiri sendiri ya harus bentuk asli. Marfu dengan dhammah kalau di sini ya. Contoh kata kitabu. Tadi kan aslinya adalah kitabung lohi, yang ingat mudhof ilaih nggak boleh diganti. Mau dimanapun posisi dia selalu majrur. Yang bisa berubah mana? Yang bisa berubah adalah mudhofnya. Ya. Lebih mudah. Ya, sekarang kita letakkan dalam kalimat ya. Kitabullahi, ini berdiri sendiri. Ya, sekarang biar nggak ngerubah ya. Ini kita letakkan Kitabullahi tadi ma'rifah, kita bikin dengan mubtada khobar dulu atau jumlah fi'liyah ya. Mudhof dan mudhof ilaih. Jumlah fi'liyah. Ibu-ibu, kalau mubtada khobar itu kan kebalik ma'rifah sama nakiroh. Kalau ini nakiroh dengan nakiroh atau nakiroh dengan ma'rifah, beda. Jadi struktur pola itu memang nanti harus kita ingat betul. Tapi belum saya jelaskan secara runut, nanti berbarengan. Itu kalau sudah di mudhof ilaih dulu. Baru saya jelaskan bedanya apa nih. Gitu ya. Bedanya. Jadi ini struktur yang kita buat, ini nggak boleh kita sebut kalimat sempurna. Nggak boleh. Bukan mubtada khobar, bukan jumlah ismiyah, bukan jumlah fi'liyah. Masih hanya kata, struktur kata saja, belum jadi kalimat sempurna, gitu ya. Jadi kitabullahi, contoh ya, contoh kita mau jadikan dia sebagai jumlah fi'liyah, kita jadikan mansub dulu ya, biar paham ternyata mudhof itu nggak harus selalu marfu. Contoh, saya membaca. Kata kerja aqra'u. Aqra'u artinya saya membaca. Berarti sudah ada perbuatan membaca dan sudah ada fa'il juga, yaitu saya. Saya membaca. Apa yang saya baca? Yang saya baca adalah kitabullah. Maka kitabu nggak boleh lagi nih marfu. Karena apa? Marfu itu berarti jadi fa'il. Berarti buku membaca nanti artinya, karena dia menjadi yang dibaca berubah menjadi kitabah. Dihukumi maf'ulun bi mansub. Jadi objek. Ya. Maf'ulun bi itu mansub ya. Apa kurang jelas ya? Iya. Ini dulu ya. Jadi kenapa kita kasih tanda nasab? Karena berubah kedudukannya jadi objek, gitu. Sama seperti naat man'ut kemarin ibu-ibu. Naat man'ut itu kan bisa jadi mubtada, bisa jadi khobar, bisa jadi fa'il, bisa jadi maf'ul. Ini juga sama, mudhof dan mudhof ilaih bisa jadi mubtada, jadi khobar, jadi fa'il, jadi maf'ul, jadi setelah harfu jar juga bisa, gitu ya. Nah, kalau di sini
Karena dia menjadi objek, maka tandanya kita kasih tanda nasab. Maf'ulun bih kan harus mansub. Aqra'u kitaballahi. Allahi mudhof ilaih jangan dirubah. Yang kedua jangan dirubah. Yang berubah hanya yang depan saja. Yang bisa berubah tambahannya ya. Gimana? Sampai sini? Iya. Kenapa? Maksudnya gimana? Satu jenis itu? Enggak harus. Tadi tapi kalau saya jelasin musanna dan jama masih bingung karena berkaitan dengan i'rab, jadi semuanya kita masih pakai yang mufrad. Gitu ya. Nanti boleh musanna dengan musanna dengan jama boleh. Gitu. Cuma kalau di dalam satu waktu sekarang ini dengan yang mufrad dulu kita sekarang ya. Dengan bentuk paling dasar ya. Sampai sini bisa dipahami karena ada fiil dan fa'il, ada perbuatan dan pelaku, maka kata kitabullah berkedudukan menjadi maf'ulun bih. Maka nggak boleh marfu lagi pakai doma, harus berubah mansub, tanda nasabnya pakai fathah. Akro tetap harus tetap susunan ini tetap namanya mudhof dan mudhof ilaih. Aqra'u fi'il, fa'ilnya saya ya, jumlah fi'li ya. Kesesuaian jumlah fi'li ya. Jumlah fi'linya kenapa? Karena ya di depan fi'il gitu. Minum dulu biar gak sepanang. Nanti dulu. Ini dulu. Satu dulu kita seragamin biar nyantolnya enak, kita seragamin dulu ya. Nanti jumlah ismiyah nanti. Aqra'u kitaballahi. Saya membaca kitab. Kalau bahasa Indonesia nanti tetap saya membaca kitabullah ya. Tapi sebenarnya saya membaca kitaballah. Sampai sini dulu. Fahimtuna ya akhwat? Insyaallah. Jadi yang namanya mudhof dan mudhof ilaih seperti naat man'ut bisa jadi mubtada, bisa jadi khobar, bisa jadi fa'il, bisa jadi maf'ulun bih, bisa jadi juga isim majrur. Tergantung posisi dalam kalimat. Hanya yang i'rabnya berubah hanya yang mudhof. Yang i'rabnya berubah, yang bentuk akhirnya berubah hanya yang mudhof, yaitu kosakata pertama, bisa marfu, mansub ataupun majrur. Adapun mudhof ilaih harus selalu majrur. Dan di sini kitaballahi menjadi maf'ulun bih. Nanti antara kitab dan allahinya tetap namanya mudhof dan mudhof ilaih, cuma mudhofnya jadi objek, jadi maf'ulun bih. Gitu ya. Kita bikin lagi dengan jadi maf'ulun bih lagi ya. Ayo ditambahkan kata apa ini? Rasulullah. Saya mengenal. Berarti a'rifu. Atau kami sekarang na'rifu, kami mengenal. Na'rifu ini fi'il, kata kerja, fi'il mudhari ya. Fa'ilnya nahnu, kami ya. Na'rifu, kami mengenal, kami mengetahui. Siapa yang kami ketahui? Yang diketahui adalah Rasul. Maka yang diketahui menjadi maf'ulun bih. Maf'ulun bih teorinya harus mansub, i'rabnya harus mansub. Karena mansub nggak boleh lagi rasuluh, harus kita ganti jadi fathah, rasulah gitu. Jadi dia berubah menjadi mansub karena maf'ulun bih ada fi'il dan fa'il. Sampai sini. Nanti kalau na'rifu Rasulullah boleh nggak? Salah. Nanti ngartiinnya susah. Kami mengetahui Rasul, mengetahui kan jadi rancu gitu ya.
Karena kita mau jadikan Rasul ini adalah yang kita ketahui, yang kita kenal, maka harus jadi objek, berarti maf'ulun bih mansub. Ya. Fahim tuna? Ini mansub ya. Sekarang tadi ini yang mansub jumlah fi'liyah sudah selesai. Kita mau jadikan sekarang masih tetap jumlah fi'liyah semua sama sampai bawah atau pakai yang bentuk berbeda? Yang jumlah fi'liyah masih jumlah fi'liyah dulu semua. Gitu, sampai akhir. Enggak apa-apa. Yuk. Maktabu tolibin ditambahkan apa? Kalau menulis berarti nanti jadi harfu, jadi ada harfu jar ya. Ghosala mencuci. Rafa'ah mengangkat ya. Mengangkat ya. Rafa'tu saya mengangkat. Sudah ada fi'il. Rafa mengangkat, tu'nya fa'il saya. Saya mengangkat. Apa yang saya angkat? Yang saya angkat adalah meja. Maf'ulun bi mansub. Saya mengangkat meja siswa. Ma'rafa'tu maktaba talibin. Ya. Babul fasli saya membuka. Fataha. Fatahtu saya membuka. Fatahtu ini juga sama ya. Sudah ada fi'il, tu'nya fa'il. Yang dibuka apa? Yang dibuka pintu. Kalau tetap babu berarti pintunya yang membuka. Dia buka dirinya sendiri. Karena dia yang dibuka, maka menjadi fathah. Baba. Fatahtu baba faslin. Nah, lanjut. Darojatul binti. Daroja sepeda. Roki. Rokib tuh saya naik sepedanya anak perempuan. Bisa ya? Apa-apa untuk kalimat membeli. Membeli ya. Istaro itu kalau saya telah kalau min badi istaro itu. Istaro itu sudah ada fiil dan tu'nya fa'il. Saya membeli. Apa yang saya beli? Yang saya beli sepeda. Maka dia menjadi maf'ulun bih. Karena maf'ulun bih teorinya harus mansub, tu'nya harus kita ganti pakai fathah. Istaro itu darojatal binti. Saya membeli sepeda anak perempuan. Sepeda untuk anak perempuan atau sepeda anak perempuan ya. Kemudian saya rotu Fatimah. Apa ini? Rokib tuh bisa saya atau kami boleh juga rokibna. Kami mengendarai, kami naik mobil. Mobilnya mobil. Nah mobilnya kan jadi objek. Maf'ulun bih mansub. Maka nggak boleh saya rotu lagi. Dia jadi objek menjadi saya rota. Sampai sini? Fahim tuna? Saya Roisah Korea. Mengunjungi, mengundang. Saya mengundang atau nad'u kami ya. Kami mengundang nad'u Roisata Koreatin. Nggak saya tulis lagi maf'ulun bihnya ya. Terlalu penuh nanti sama semua bingung.
Sata. Sekarang bunga desa. Apa? Pemenang. Pelamar. Apa ya? Melihat. Bisa ya? Kita pakai melihat ya. Ro'aitu Zahrota Koreatin. Sudah? Ini yang pakai jumlah ibu-ibu, ini semua mudhofnya menjadi isiman sub karena jadi objek. Kenapa bisa jadi objek? Karena ada fiil dan fa'il. Gitu. Kalau nggak ada fiil fa'ilnya nggak boleh jadi objek ya. Gitu. Silakan, ada yang mau ditanya dulu. Kita mau hapus keterangannya. Kita mau hapus tapi hanya keterangannya ya. Fokus masih di sini dulu. Jam berapa ibu-ibu? Sudah ya? Pekan depan masih bahas ini ya, idhofah. Belum ada PR ya? Ibu-ibu tolong nanti penjelasan saya dipahami lagi, dicek lagi tulisannya. Pekan depan kalau ada yang masih mau ditanyakan silakan. Dan fokus kita masih mufrad dulu ya. Tanpa PR dulu ya. Catat dulu. Baik, sebelum kita akhiri ada yang mau ditanyakan dulu? Nanti tolong diingatkan kita bikin kalimatnya baru sampai jumlah fi'liyah yang mudhofnya menjadi maf'ulun bi mansub ya. Iya, ayo kita akhiri dulu, kita tutup dengan hamdalah. Sudah Bu, nggak ada yang tanya lagi? Fahimtunna ya akhwat? Fahimna, bilang fahimna ya. Alhamdulillah. Semoga Allah mudahkan untuk semuanya. Kita ketemu lagi pekan depan insya Allah. Kita tutup dulu tatim dari sana. Bilhamdalillah wa doa kafarah majlis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Jazakumullahu khairan. Ila liqa insyaallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.